Di sini gue bakal bahas 5 kesalahan trader yang bikin tradingan lu rugi terus. Dan gue juga akan bahas gimana cara memperbaikinya. Di video ini gue nggak bakal bahas soal motivasi lah, atau kesalahan lu itu karena lu money manajemennya salah, atau psikologi tradingnya, atau ini mah gara-gara bandar. Bukan ya, gue nggak akan bahas ke arah sana. Tapi gue akan lebih bahas ke arah teknis, ke arah cara lu menganalisa market. Yang memang gue lihat banyak banget yang nyalahin market, nyalahin psikologi, nyalahin money management, tapi ternyata emang cara analisa lu aja yang masih salah. Ya, jadi di sini gue akan langsung kupas tuntas semuanya. Yang pertama, lu trading cuman pakai satu time frame aja. Nah, kalau misalnya lu trading cuman pakai satu time frame aja, lu akan ketinggalan melihat momentum-momentum yang ada di time frame yang lebih besar. Ya, jadi kalau misalnya lu lihat time frame misalnya ya, lu pakai 15 menit aja. Terus lu suka bingung, kenapa ya market structures-nya ini uptrend loh. Lu buy malah turun. Nah, itulah pentingnya lu lihat time frame yang lebih besar. Karena barangkali di time frame yang lebih besar, ada key level resistance yang bikin harganya mulai berbalik arah. Jadi memang lu wajib pakai time frame yang lebih banyak. Nah, solusinya tentunya adalah pakai multi time frame. Nah, nyambung ke kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah lu pakai multi time frame tapi salah konsep. Lu cuman lihat misalnya ya, lu pakai time frame, misalnya lu pakai 1 hari, terus lu pakai 4 jam, pakai 15 menit, pakai 1 jam. Lu lihat tren semua. Jadi lu lihat di tren time frame 1 hari, oh trennya lagi naik. Di time frame 4 jam masih naik. Di time frame 1 jam trennya turun. Time frame 15 menit trennya turun. Jadi lu harus sell atau harus buy? Coba. Bingung kan? Karena memang kalau misalnya lu cuman lihat tren-trennya doang, sampai ke time frame 1 menit juga trennya bisa berubah. Mau orang bilang, wah itu tergantung target take profit dan stop loss ya. Kalau lu pakai time frame lebih besar, maka take profit stop loss-nya akan berubah-berubah. Kalau kayak gitu lu pakai satu time frame aja, ngapain multi time frame ya? Jadi setiap time frame yang lu gunakan di multi time frame itu bukan untuk kegunaan yang sama loh teman-teman. Misal, gue langsung contohin ya cara yang benar ya. Misal, lu pakai minimal kan disarankan 3 time frame ya. Ada time frame yang besar, time frame yang sedang, dan time frame yang kecil. Nah, time frame paling besar, misalnya kita pakai di sini ya, kita pakai 4 jam misalnya ya. Time frame paling besar 4 jam, maka di time frame yang terbesar, lu di situ bukan lihat trennya teman-teman. Karena ini kan nanti ada perbedaan yang jauh ya antara time frame paling besar sama kecil kan. Kalau lu lihat trennya dan lu menggunakan itu untuk entry posisi lu, maka hasilnya nggak akan bagus teman-teman ya. Lu malah kena SL terus karena terlalu jauh. Makanya time frame paling besar itu lu gunakan untuk melihat key level structures aja, yaitu adalah zona support dan resistance kuat yang berpotensi untuk membalikan harga ya. Jadi time frame paling besar untuk key level atau support resistance kuatnya saja. Lalu yang kedua di time frame yang sedang. Nah, di time frame yang sedang ini misalnya ya, kita contohkan di sini pakai 1 jam, lu bisa menggunakannya untuk melihat tren market ya. Jadi lu bisa lihat dari structures marketnya, dan lu bisa pakai tambahan indikator trading untuk mengkonfirmasi tren maupun apakah ada tanda-tanda perubahan tren atau tidak. Nah, baru di time frame yang lebih kecil, lu mulai siap-siap entry posisi. Misalnya kita pakai time frame 15 menit untuk entry posisinya yang lebih kecil lagi. Di time frame yang lebih kecil, lu boleh pakai indikator trading. Tapi di time frame yang lebih kecil ini, gunanya kan untuk entry posisi. Jadi, untuk mengkonfirmasi apakah lu mau entry atau tidak, itu lihat apakah sudah breakout atau belum. Nah, sebenarnya di time frame yang sedang, di 1 jam tadi itu juga boleh lihat breakout. Tapi beda. Kalau di time frame 1 jam, lu lihatnya breakout trend line. Kalau di time frame yang lebih kecil, di time frame yang 15 menit tadi, yang paling kecil, lu lihatnya breakout structures, bukan trend line-nya. Jadi lu lihat apakah dia memang sudah membentuk higher high dan higher low atau tidak begitu, ataupun lower low dan lower high, seperti itu teman-teman. Jadi masing-masing time frame dari 3 time frame yang kita gunakan itu beda-beda teman-teman kegunaannya. Jadi jangan sama. Ya makanya kalau sama ya pansan aja lu bingung tradingnya harus buy atau sell ya gitu. Jadi lu nggak punya satu arah tujuan yang tepat. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tadi kan gua bahas tentang indikator trading ya, bahwa lu bisa pakai indikator trading untuk membantu menganalisa. Nah, banyak orang yang ketika dikasih tahu indikator trading itu pakainya banyak banget ya. Ada misalnya pakai RSI, stokastik RSI ya, moving average 50, 20, 90.
tambah lagi ada OBV dan lain-lain. Jadi kurang lebih ada sekitar 20 indikator trading. Nah, kalau lu pakai kebanyakan indikator trading, ya lu bakalan pusing teman-teman. Bukan cuma pusing, tapi kadang nggak berguna juga. Jadi ketika lu memilih indikator trading, pilihlah 3 sampai 4 saran gua ya. Tapi memilih 3 sampai 4-nya juga ini tergantung dari kegunaannya. Karena indikator trading itu kan kebagi ada sekitar 4 kategori ya. Ada yang untuk melihat tren seperti indikator moving average, lalu untuk melihat momentum seperti RSI dan stokastik, lalu untuk melihat volume seperti OBV dan juga volume bar chart, ataupun yang terakhir untuk melihat volatilitas ya, misalnya seperti ATR maupun ADX ya. Nah, jadi ketika teman-teman mau menggunakan indikator trading, gunakanlah masing-masing kategori satu aja, nggak perlu masing-masing kategori misalnya 3 dipakai semua ya. Percuma, karena di kategori itu mendeteksi hal yang sama. Ngapain kita punya 10 indikator trading tapi mendeteksi momentum semua gitu? Ngapain gitu? Kita fokus aja masing-masing kategori. Misalnya trending pakai moving average, kalau momentum pakai RSI, kalau volatilitas misalnya kita pakai ATR. Nah, itu udah cukup gitu. 3 sampai 4 boleh ditambahannya pakai volume, itu juga boleh, misalnya pakai OBV, itu juga boleh. Baru dari situ ketika kita sudah mantep nih indikator trading kita gunakan, pakailah untuk analisa supaya kita nggak kebanyakan indikator trading. Nah, lalu yang keempat, nyambung ya, dimana ketika teman-teman udah belajar indikator trading, kadang-kadang malah nggak lihat market structures. Cuman pakai indikator trading doang, ada konfirmasi di indikator, langsung entry. Nah, itu salah ya teman-teman. Karena mau nggak mau, ketika kita trading, kita tetap harus melihat market structures-nya dan melihat apakah ada konfirmasinya ya. Dan untuk melihat konfirmasi, tadi ya seperti yang gue bilang, di time frame sedang maupun time frame kecil beda cara lihat konfirmasinya. Time frame sedang itu lihat breakout trend line, kalau time frame kecil lihat breakout structure, support dan resistance-nya. Dan yang terakhir teman-teman, yang kelima adalah lu jangan mau entry cepet-cepet karena misalnya takut kelewat ya, takut kehilangan profit yang harusnya kita dapat. Menurut gue jangan ya teman-teman ya, karena gini loh, karena kita itu bukan cepet-cepet entry, tapi entry lah di harga dan waktu yang tepat. Karena kebanyakan dari kita yang misalnya entry cepet-cepet, malah koreksi dulu akhirnya kena SL. Jadi kita malah buang-buang duit teman-teman. Lebih baik kita entry di tempat atau harga yang tepat dan kelewat gitu ya, dan kelewat gitu profit yang kemarin dibandingkan kita entry sekarang terus kena SL terus. Itu nggak akan bagus buat psikologi kita teman-teman. Ya, jadi lebih baik kita menunggu harga terbaik. Lebih baik kita seperti sniper gitu, tunggu yang terbaik yang kemungkinan paling besar untuk profit. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah 5 kesalahan yang biasanya trader-trader lakukan ketika analisa sehingga menyebabkan naik margin call. Ya, jadi teman-teman perbaiki aja sesuai saran yang udah gua kasih tahu tadi supaya tradingan teman-teman jadi lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe Crypto Hack Channel supaya teman-teman bisa dapat edukasi seperti ini setiap harinya. Bye-bye semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.